Jadi pakan apa saja yang dibutuhkan oleh murai batu, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang pakan murai batu ya. Jadi pakan apa saja yang dibutuhkan oleh murai batu, guys ya. Jadi untuk pakan ini sebenarnya tergantung kondisi indukan dan situasi ya. Yang mana pakan ini sebenarnya kita butuh semua, penting semua gitu ya, penting semua. Yang mana ulat Hongkong juga kita penting, jangkrik juga penting. Kemudian ini adalah cacing ya, ini cacing guys, tuh ada cacing contohnya satu. Ini adalah cacing juga penting. Kemudian ada ulat kandang dan masih banyak pakan-pakan lainnya. Jadi untuk makanan sebenarnya seperti yang kayak saya katakan tadi, tergantung dari kondisi si burung gitu ya. Dan tergantung juga kebiasaan Anda memberi pakan ke burungnya gitu ya. Jadi saya sini tidak menyarankan dan tidak memaksa untuk mengikuti pola rawatan saya ataupun siapapun, tapi jadilah Anda membuat pola makan murai batu Anda sendiri ya. Jadi Anda sendiri yang menciptakan pola makannya gitu ya. Nah, jadi kalau di saya setidaknya kita itu mempunyai pakan utama ya. Pakan utama ini adalah ibaratnya itu kalau kita orang Indonesia ini pakan utamanya adalah nasi gitu ya. Nah, sama dengan burung ini. Jadi pakan utama atau menu utamanya itu ada gitu ya. Menu yang wajib gitu ya, itu ada. Ya, kalau seperti saya menu wajibnya adalah ini jangkrik guys ya. Ada juga kalau penangkar lain itu menu wajibnya misalnya pur gitu ya. Pur yang sudah diracik ya, ataupun pur yang memang khusus gitu ya. Dan masih banyak lainnya. Dan kemudian ada juga yang tidak menggunakan pakan wajib seperti itu ya. Ada juga yang menggunakan, dia sistemnya gini, sistemnya kalau saya bilang ribet sih. Pagi misalkan dikasih cacing, nanti siang ganti lagi menunya kroto, sore ganti lagi menunya ulat Hongkong. Ada juga yang seperti itu ya. Tapi di sana setidaknya kita harus mempunyai pakan yang harus ada dan nggak boleh tinggal gitu ya. Ya kalau seperti saya ini jangkrik ya. Jadi kalau saya setidaknya nggak ada apa-apa, ada jangkrik aja udah aman gitu ya. Jadi burung itu udah terbiasa dengan jangkrik aja. Jadi kalau misalkan pola rawatan Anda seperti itu tadi ya, kemudian Anda rubah, itu sebenarnya tidak bisa, tidak boleh gitu ya. Sebenarnya ya, cuma tergantung lagi dari burungnya gitu ya. Ada yang biasanya setiap diganti pola pakannya dia stres, macet produksi, macet bunyi dan lain-lain. Ada juga yang nggak apa-apa, biasa aja gitu ya. Cuma itu pasti ada perubahan dari burung itu sendiri ya. Ya mungkin kalau tidak tingkahnya, mungkin badannya jadi kurus atau badannya jadi gemuk ya. Jadi semua itu tergantung dari Anda yang memberikan kepada burung tersebut gitu ya. Apa yang Anda berikan gitu ya, itu juga yang dihasilkannya gitu ya. Itulah yang nanti diproses ke tubuhnya gitu guys ya. Nah, kalau seperti saya, kalau sistem saya, pakan wajib ini nggak bisa tinggal ya. Jadi ini wajib sekali, harus ada ini tiap hari. Jadi nggak boleh mutus. Nah ini yang susahnya gitu guys. Kalau mutus ya susah kan gitu.
Nah, jadi kalau bisa ya tukang jangkriknya itu jangan satu aja yang Anda andalkan, tapi banyak gitu ya. Banyak, kalau nggak ada di sini kan di situ ada, kalau nggak di situ ada di sananya lagi atau di sananya lagi gitu. Ya paling akhir-akhir ceritanya kalau nggak juga dapat, yaitu paling ya ke depot ya, numpang beli sedikit gitu ya. Nah, itu. Tapi dan alhamdulillahnya dan syukurnya saya di sini, semua murai batu saya sebelum saya masuk kandang itu wajib bisa makan fur ya, maupun itu muda hutan ya, hutan asli ori, bukan hutan abal-abal, maupun burung tangkaran maupun burung yang lain-lain, pokoknya harus wajib bisa makan pur ya. Saya pun juga nggak pakai pur khusus, saya menggunakan pur ya, gold coin hijau biasa ya, pur harian untuk murai batu, kacer dan burung kicau lainnya gitu ya. Itu saya wajib harus bisa makan itu. Kalau misalkan memang benar-benar putus, nggak nian ada, misalnya nggak benar ada gitu ya, beneran nggak ada, di depot pun tutup ya, nggak, pokoknya nggak bisa sehari itu nggak ada pakan itu ya, nggak ada jangkrik ya, setidaknya saya masih bisa ngasih pur hijau tadi ya. Makanya di sini alhamdulillah burung tersebut sudah aman lah gitu ya. Jadi itu jalan terakhirnya. Kalau memang jalan terakhir mendapatkan jangkrik tidak ada, yaitu mungkin menggunakan fur tadi ya. Ataupun mungkin kita bantu dengan cacing ya, jangan makan fur 100% gitu ya. Kita bantu juga dengan cacing misalnya kan, seperti ulat Hongkong ini nggak apa-apa karena dia makanannya ya rendah-rendah ya. Seperti fur itu kan nggak begitu tinggi ya, jadi nggak apa-apa gitu ya, kita kasih sedikit ulat Hongkong. Jujur kalau saya sebenarnya masih trauma dengan ulat Hongkong, cuma kalau penangkar-penangkar lain mungkin masih aman dan mungkin udah terbiasa gitu ya, burungnya juga terbiasa dan mereka juga sudah lincah gitu ya memainkan ulat Hongkong. Kalau saya berani sih, cuma ya ibaratnya itu nggak berani saya ngasih untuk tiap hari ya, ataupun pakan lalapan wajibnya gitu ya. Lalapan wajib itu kan ibaratnya makan keduanya, saya nggak berani nih guys. Paling ya saya ngasihnya 3 hari sekali, itu paling cepat 3 hari sekali, itu pun dalam porsi yang dikit ya, 5-10 ekor, paling mentok saya ngasih 15 ekor ya untuk satu pasang murai batu. Nah, jadi balik lagi ke Anda sendiri ya para penangkar, mana yang sudah Anda biasakan ke murai batu Anda, itulah yang Anda lakukan. Jangan dirubah-rubah pola makannya. Misalkan, Mas, pola makan murai batu saya seperti ini tapi nggak produksi, ya ditunggu aja, mungkin belum rezeki, ataupun pola pakannya yang salah juga bisa gitu ya. Nah, jadi Anda juga sebenarnya harus ada uji coba gitu ya, uji coba semua jenis makanan, yang mana yang cocok untuk murai batu di tempat Anda gitu ya. Kalau saya udah banyak uji coba sih, cuma yang oke menurut saya pola rawatannya ya seperti itu tadi ya, jangkrik makanan utamanya gitu ya. Nah, untuk cacing ini, kalau cacing udah agak hampir sering saya ngasihnya, bisa dikatakan hampir setiap hari, mungkin penggunaannya berkisar 60-80% ya. Jadi sering banget lah gitu ya. Kalau seperti ulat Hongkong ini penggunaannya mungkin saya ya 20-30% guys ya, paling dikit ya. Tapi kalau jangkrik ini 100% saya menggunakan ini ya, itu guys. Tapi kadang setiap murai batu itu ada juga yang gampang ngambek gitu ya. Ya kalau bahasa manusianya ngambek gitu ya. Misalkan nggak ada jangkrik, dikasih pur, walah pur itu diserak-serak, dihabisin, diturun ke bawah, kemudian nggak mau ngeram lah, kadang ada yang buang telur lah, ada yang mecahkan telur lah, dan macam-macam. Itu pernah saya alami juga ya, itu burungnya tipe ngambekan gitu ya. Jadi jangan dianggap setiap murai ini sama gitu ya. Oh, sangat beda guys ya. Logikanya gini aja guys, Anda tanya murai batu juara-juara yang Anda temui, nggak usah murai yang juara-juara yang
ya juara lah, kalau enggak ya juara-juara. Nah, itu pola rawatannya pasti berbeda. Coba Anda gunakan pola rawatan murai batu juara tersebut, dia mau yang 1M mau yang 2M, Anda gunakan pola rawatan itu ke murai batu Anda. Belum tentu dia bisa menjadi seperti itu ya. Belum tentu guys. Bahkan yang tadinya murai batu Anda masuk di kelas lat press, ternyata setelah menggunakan pola rawatan itu malah nggak masuk ya, mainnya malah ngetem, banyak diamnya gitu ya, atau ngedinding atau makin ganas. Jadi itu guys logikanya ya. Jangan, saya kadang menyamain dengan manusia itu bukan sama saya nyamain binatang dengan manusia ya, bukan. Cuma kita bisa belajar dari diri kita sendiri ya. Apa yang burung rasakan itu ya, setidaknya kita tahu juga, oh nanti kalau saya kasih ini bisa menyebabkan kegemukan gitu ya. Oh berarti burung juga bisa gemuk gitu ya. Jadi seperti itulah kira-kira logikanya gitu guys ya. Jadi kalau untuk makanan saya yang wajib ini adalah ini guys ya, ini nggak bisa tinggal. Ini kalau nggak ada, ini mau bertahun-tahun nggak ada, ini nggak masalah bagi saya ya, nggak masalah bagi saya untuk yang di ternak guys ya. Tapi kalau untuk anakan ini saya kasih ya, anakan kemudian muda-muda itu saya kasih, karena saya masih trauma menggunakan ini guys ya. Walaupun trauma tapi saya masih bukan berarti saya tidak berani menggunakannya. Saya masih berani, cuma saya tidak berani menggunakan jumlah yang besar itu guys. Nah cacing, kalau cacing saya berani guys ya. Cacing malahan membuat gimana ya, berbeda gitu loh. Murai batu itu fit gitu, segar gitu ya. Jadi kelihatan guys kalau dia misalkan makanannya cocok sama dia, itu dia gesit, riang gitu ya, gacor dan lain-lain. Tapi kalau misalkan dia nggak cocok dengan makanannya, itu banyak sekali guys. Entah itu ganas lah, dia numbur-numbur. Kadang ada juga yang diam aja di bawah. Entah ngambek, entah memang dia merasa demam karena makanan yang salah gitu kan ya, gitu guys. Anda aja mungkin kalau salah makan nggak sesuai dengan Anda, pasti kebanyakan Anda ini kan demam juga gitu ya. Sama halnya dengan burung, kalau nggak sesuai dia bisa juga akan seperti itu gitu ya. Oke guys, jadi untuk makanan wajib bagi saya yang ini ya. Kalau Anda ya itu tergantung dari rawatan Anda sendiri ya. Entah Anda makanan wajibnya ulat kandang ya, ataupun cacing ya, itu tergantung. Kita nggak bisa disamain gitu ya. Jadi konsisten dengan pakan yang Anda pakai sekarang gitu ya. Tapi kalau misalkan belum produksi, nah itu Anda wajib bereksperimen ya. Coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Nah kemudian nanti mana yang cocok, itulah yang Anda gunakan. Cuma kalau udah produksi, mau rubah pola rawatan, udah guys, nggak usah, malah makin hancur nantinya ya. Ya mungkin seperti itu guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.